Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Bambang Sudibyo MBA selaku dosen pengampu mata kuliah General Business Environment. Perkenalkan, nama saya Dea Ervina Ermacasnia dari kelas eksekutif B38B. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan mempresentasikan materi tentang analisis pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap performa PT Kimia Farma Tbk. Adapun agenda presentasinya, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah profil perusahaan, yang ketiga adalah analisis faktor eksternal, dan yang keempat adalah kesimpulan dan rekomendasi. Mari kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Latar belakangnya, di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang meningkat sebesar 5,02% di tahun 2019, industri farmasi Indonesia juga mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2019, pasar farmasi Indonesia tumbuh sebesar 5,7% dibandingkan dengan tahun 2018 atau mencapai 87,8062 triliun. Kimia Farma memiliki tantangan untuk terus meningkatkan kinerja sehingga perusahaan mampu memperoleh keunggulan daya saing secara berkelanjutan dan menjadi pemain terdepan dalam bisnis farmasi di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan eksternal bisnis dapat mempengaruhi performa Kimia Farma. Yang kedua, apa saja perubahan lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang ataupun menjadi ancaman untuk Kimia Farma. Yang ketiga, bagaimana Kimia Farma melakukan penjabaran strategi dan implikasi bisnis sebagai bentuk respon terhadap perubahan lingkungan eksternal. Dengan tujuan penelitian, yang pertama adalah mengidentifikasi kondisi lingkungan eksternal bisnis yang dapat mempengaruhi performa Kimia Farma. Yang kedua, menganalisis perubahan lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang ataupun menjadi ancaman untuk Kimia Farma. Dan yang ketiga, menjelaskan penjabaran strategi dan implikasi bisnis sebagai bentuk respon terhadap perubahan lingkungan eksternal di Kimia Farma. Metode penelitiannya adalah melakukan studi literatur dengan menganalisis data sekunder baik data perusahaan, data statistik dari beberapa lembaga pemerintah, serta data lainnya. Analisis terhadap lingkungan eksternal dibatasi pada 9 faktor. Yang pertama adalah demografi, sosial budaya, sumber daya alam, pemerintahan, kebijakan industri dan sektoral, politik, teknologi, ekonomi, serta kebijakan moneter dan fiskal. Dari setiap faktor tersebut akan dianalisis peluang dan juga ancaman yang dihadapi serta implikasinya terhadap kegiatan bisnis perusahaan. Dengan manfaat penelitian yaitu mengetahui peluang dan ancaman yang akan dihadapi serta implikasinya terhadap kegiatan bisnis, Kimia Farma mampu menjadikan hal tersebut sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam membuat kebijakan strategis yang berkaitan dengan lingkungan eksternal. Selanjutnya, yang kedua adalah profil perusahaan. Visi misi Kimia Farma yaitu menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Dengan misi yang pertama, melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Yang kedua adalah mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence didukung oleh SDM yang profesional. Dan yang ketiga adalah memberikan nilai tambah dan manfaat bagi stakeholder. Struktur perusahaan Kimia Farma sendiri, 90,025% saham dipegang oleh Bio Farma, sementara 9,975% dipegang oleh publik. Kimia Farma sendiri mempunyai 7 anak perusahaan, yaitu KFTD, KFA, PT Sil, Mandiri InHealth, KFSP, Kimia Farma Dawa, dan juga Papros. Jaringan perusahaan PT Kimia Farma sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan posisi jumlah pabrik pada tahun 2020 adalah sebesar 12 pabrik, trading and distribusi sebesar 47 cabang, apotek retail sebanyak 1.290, KF Lab Diagnostik sebanyak 71, dan klinik sebanyak 572. Yang ketiga adalah analisis faktor eksternal. Yang pertama, analisis faktor demografi. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar di 5 pulau besar dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 265 juta jiwa, namun paling dominan berada di Pulau Jawa yaitu sebesar 56,5%. Indonesia memiliki bonus demografi sebesar 67,60% yang didukung oleh usia 15-64 tahun, namun hanya 9,36% tingkat lulusan sarjana S1-nya. Dengan kondisi tersebut, peluang yang dapat dimanfaatkan Kimia Farma adalah yang pertama, dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia merupakan pasar yang potensial. Yang kedua, dominasi umur produktif akan membantu pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, negara kepulauan sehingga dapat memperluas jaringan bisnis. Sementara ancaman yang harus diantisipasi yang pertama adalah populasi di Jawa yang dominan. Yang kedua, persaingan SDM yang kurang bersaing karena tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah. Serta nomor tiga adalah banyaknya pemain industri farmasi. Dari kondisi peluang dan ancaman tersebut, implikasi bisnis yang dapat direkomendasikan yang pertama adalah Kimia Farma perlu untuk meningkatkan jaringan apotek, klinik, distributor di seluruh wilayah Indonesia, di mana ini akan menjadi competitive advantage perusahaan sebagai jaringan layanan kesehatan terluas se-Indonesia. Yang kedua, profil penyakit degeneratif lebih banyak pada usia produktif, sehingga diperlakukan penyesuaian produk terhadap market.
Yang kedua adalah analisis faktor sosial budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam. Namun tentu saja membuat perbedaan aktivitas dan pola hidup di setiap daerah yang berbeda pula. Sementara itu, paradigma pengobatan masyarakat cenderung bersifat kuratif dibandingkan preventif menggunakan terapi non-medis. Dari kondisi tersebut, peluang untuk kimia farma yang pertama adalah pola hidup atau perilaku konsumen di setiap daerah dapat menjadi informasi market. Yang kedua, pola pengobatan kuratif dan preventif merupakan peluang market. Ancaman yang harus diantisipasi oleh kimia farma yang pertama adalah masyarakat di daerah yang cenderung masih menyukai pengobatan non-medis. Yang kedua, beragamnya budaya di setiap wilayah dapat menyebabkan pelayanan kepada konsumen menjadi berbeda pula. Untuk itu, implikasi dan rekomendasi bisnis untuk kimia farma yang pertama adalah kimia farma mengedepankan fasilitas kesehatan preventif dan kuratif yang didukung dengan pelayanan kesehatan dan tenaga profesional apoteker serta dokter. Yang kedua, program edukasi dengan paradigma pengobatan medis kepada masyarakat perlu dilakukan lebih intensif. Dan yang ketiga, kimia farma memberikan standar pelayanan tanpa menghilangkan kearifan lokal dari daerah tersebut. Yang ketiga adalah analisis faktor sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui juga, Indonesia memiliki keanekaragaman tanaman herbal untuk pengobatan. Di samping itu, Indonesia juga memiliki iklim yang tropis. Peluang untuk kimia farma yang pertama adalah ketersediaan bahan baku tumbuhan untuk pengembangan bisnis herbal. Yang kedua, informasi market perihal pola penyakit di daerah tropis. Dan yang ketiga, terlaksananya program CSR terkait dengan pelestarian alam atau hayati. Ancaman yang harus diantisipasi oleh kimia farma adalah sumber daya alam yang apabila tidak dikelola dengan baik akan berpotensi terjadinya kelangkaan. Sehingga implikasi bisnis untuk kimia farma yang pertama adalah kimia farma berkomitmen mengurangi dampak lingkungan hidup dengan konsep hemat energi dan sistem pengolahan limbah lingkungan secara terpadu. Yang kedua, pelaksanaan program CSR dalam rangka melestarikan lingkungan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar terhadap kimia farma. Dan yang ketiga adalah kimia farma mengelola lahan sendiri untuk penanaman tumbuhan sebagai bahan baku produk. Yang keempat adalah analisis faktor pemerintahan. Kondisi sekarang, pemerintah berkomitmen pada kemudahan dalam investasi. Yang kedua, cakupan peserta jaminan kesehatan nasional tahun 2018 mencapai 188 juta jiwa. Dan yang ketiga, adanya pembentukan holding BUMN Farmasi. Dari kondisi tersebut, peluang untuk kimia farma yang pertama adalah meningkatkan peluang dan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di sektor farmasi. Yang kedua, kimia farma mendukung sistem kesehatan nasional melalui pemenuhan kebutuhan obat dan pelayanan kesehatan. Ancaman yang harus diantisipasi oleh kimia farma yang pertama, pelayanan birokrasi dan perizinan di setiap daerah pasti berbeda-beda. Dan yang kedua, pelaporan BPJS yang defisit sebesar 9 triliun pada tahun 2017. Untuk itu, implikasi dan rekomendasi bisnis untuk kimia farma yang pertama adalah kimia farma mengedepankan produk non-prescription seperti over the counter dan kosmetik untuk menyongkong bisnisnya. Yang kedua, efisiensi korporasi dan kesiapan korporasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional dengan memperbesar kapasitas pabrik. Dan yang ketiga adalah keterbukaan informasi dan menjalin hubungan baik dengan para investor. Yang kelima adalah analisis kebijakan industri dan sektoral. Kondisi saat ini yang pertama adalah adanya penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan kebijakan pemenuhan sistem kesehatan nasional. Yang kedua, adanya Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri farmasi dan alat kesehatan yang salah satunya mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku obat dan alat kesehatan. Dan yang ketiga, era globalisasi dalam perdagangan internasional lebih terbuka dan tanpa hambatan non-tarif yang diimplementasikan dengan penerapan masyarakat ekonomi ASEAN. Peluang untuk kimia farma yang pertama adalah pemenuhan obat untuk program jaminan sosial di Indonesia. Yang kedua, pabrik bahan baku obat belum ada di Indonesia. Dan yang ketiga, peluang ekspor produk untuk bersaing di pasar ASEAN. Untuk itu, ancaman yang harus diantisipasi yang pertama adalah persaingan harga akibat penyediaan obat generik melalui e-katalog yang terbuka bagi seluruh produsen obat-obatan. Yang kedua, penurunan margin penjualan obat JKN karena dipilih melalui penawaran terbuka dengan pilihan yang paling rendah. Dan yang ketiga, bahan baku obat di Indonesia 90% masih impor. Untuk itu, implikasi bisnis yang direkomendasikan untuk kimia farma yang pertama, dilakukannya kerjasama strategis dengan lembaga BPJS. Yang kedua, monitoring secara berkala, pengelolaan supply chain management yang efektif dan terintegrasi untuk menjaga HPP. Yang ketiga, ekspansi produk ke pasar ASEAN. Dan yang keempat adalah pendirian pabrik bahan baku obat dan rapid. Yang keenam adalah analisis faktor politik. Kondisi pada tahun 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Yang kedua, terjadinya unjuk rasa buruh di tahun 2019 untuk meminta kenaikan upah minimum.
Dengan kondisi tersebut, peluang untuk PT Kimia Farma yang pertama adalah pemilu 2019 umumnya akan menggerakkan perekonomian di mana konsumsi akan kebutuhan semakin meningkat. Yang kedua, peluang bisnis bagi investor yang akan masuk ke Indonesia terutama pada sektor farmasi. Ancaman yang harus diantisipasi yang pertama adalah keramaian dalam pemilu 2019 berpotensi terjadinya konflik yang bisa berakibat kurang baik pada bisnis dan investor. Yang kedua, kenaikan upah minimum di daerah industri berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Untuk itu, implikasi yang bisa diterapkan di Kimia Farma adalah Kimia Farma menyesuaikan rencana bisnisnya dengan perkembangan politik baik domestik maupun internasional sehingga tidak ada gesekan kepentingan publik dalam menjalankan bisnis secara umum. Yang ketujuh adalah analisis faktor teknologi. Kondisi saat ini yang pertama adalah berkembangnya bisnis model berbasis digital. Yang kedua, lahirnya perusahaan-perusahaan startup yang didominasi generasi milenial. Dan yang ketiga adalah berkembangnya teknologi dalam proses produksi dan teknologi pengobatan. Dengan kondisi tersebut, peluang untuk Kimia Farma yang pertama adalah perkembangan teknologi menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis online atau e-commerce. Yang kedua, transformasi digital akan mempercepat proses bisnis dan strategi bisnis. Dan yang ketiga, diperolehnya data big data untuk analisis market. Ancaman yang harus diantisipasi untuk PT Kimia Farma yang pertama adalah market yang semakin dinamis membutuhkan kecepatan perubahan strategi dengan digitalisasi. Yang kedua, perusahaan startup akan berdampak terhadap perubahan market share perusahaan. Dan yang ketiga, belum adanya regulasi pelayanan farmasi secara online. Implikasi bisnis untuk Kimia Farma yang pertama adalah transformasi digital, percepatan proses bisnis, dan penentuan keputusan dalam strategi bisnis. Yang kedua, pengembangan e-commerce dan pengembangan pabrik baru untuk memenuhi target konsumen digital. Dan yang ketiga, sistem digitalisasi yang sesuai dengan generasi saat ini akan mendukung perubahan budaya digital di perusahaan. Yang kedelapan adalah analisis faktor ekonomi. Alokasi anggaran pemerintah untuk kesehatan mencapai 111 triliun di tahun 2018, namun tidak selaras dengan pertumbuhan pengeluaran rumah tangga pada sisi health atau over the counter. Sementara itu, alokasi anggaran pemerintah untuk kesehatan kebanyakan menyasar pasar segmentasi pada obat resep. Total pasar farmasi di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 87,862 triliun atau tumbuh sekitar 5,72% dari tahun 2018. Sementara total tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata investasi pada pasar farmasi di Indonesia selama 3 tahun terakhir adalah sebesar 3,4%. Sementara itu, COVID-19 yang sudah resmi menjadi pandemi global memberikan efek berkurangnya pasokan bahan baku untuk industri farmasi karena sebagian besar mengimpor dari negara yang melakukan lockdown, yaitu China dan India. Berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% hingga 1,2%, investasi pun akan merosot tajam. Sebelumnya, pemerintah cukup optimis bahwa investasi akan tumbuh sebesar 6%. Namun dengan adanya COVID-19 ini, diprediksi investasi akan merosot ke level 1% atau yang paling buruk bisa menjadi minus 4%. Namun, hal tersebut ternyata menjadi momentum untuk memperkuat industri farmasi juga. Dapat dilihat dari nilai harga saham KF yang melonjak hampir 2 kali lipat dari tanggal 16 hingga tanggal 30 Maret pada tahun 2020. Dari kondisi tersebut, peluang untuk Kimia Farma yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 mendorong daya konsumsi market. Yang kedua, pertumbuhan pasar farmasi di Indonesia masih dinilai baik dan potensial. Dan yang ketiga, Kimia Farma merupakan salah satu BUMN yang produknya masuk dalam formularium terapi COVID-19. Ancaman yang harus diantisipasi Kimia Farma yang pertama adalah banyaknya pemain industri farmasi di Indonesia menciptakan persaingan harga. Yang kedua, pergerakan atau gejolak nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, dan inflasi. Dan yang ketiga, sebesar 90% bahan baku obat di Indonesia masih merupakan impor. Implikasi yang diterapkan di PT Kimia Farma yang pertama adalah diversifikasi produk sesuai dengan arah pasar dengan melakukan investasi pada sektor manufaktur dan teknologi. Yang kedua, menetapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ancaman kompetitor dengan cara memenuhi ekspektasi pelanggan. Dan yang ketiga adalah melakukan ekspansi bisnis secara masif dan peningkatan produk unggulan kosmetik dan OTC. Yang kesembilan adalah analisis faktor fiskal dan moneter. Pemerintah membantu perkembangan stabilitas dan pertumbuhan makroekonomi dengan mengurangi jumlah pengangguran dan inflasi sambil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang ternyata berdampak positif terhadap kinerja makroekonomi Indonesia yaitu perubahan PDB, investasi, konsumsi, dan tingkat pengembalian modal. Dari kondisi tersebut, peluang untuk PT Kimia Farma yang pertama adalah kenaikan PDB dan inflasi memberikan dampak terhadap kinerja pasar non-institusi. Yang kedua, kebijakan fiskal moneter yang diterapkan pemerintah dan Bank Indonesia sangat mendukung aktivitas bisnis secara berkelanjutan. Ancaman untuk Kimia Farma adalah pelemahan terhadap kurs rupiah dan perubahan tingkat suku bunga bank berakibat pada kenaikan harga impor bahan baku obat. Implikasi rekomendasi bisnis untuk Kimia Farma yang pertama adalah analisa awal atas indikasi perubahan GDP dan inflasi serta daya beli masyarakat dengan melakukan cost leadership.
Yang kedua, analisa kebutuhan perencanaan bahan baku berdasarkan forecast marketing dan forecast produksi. Dan yang ketiga adalah pengelolaan supply chain management yang efektif dan terintegrasi serta pengendalian HPP secara periodik atas perubahan nilai suku bunga berdasarkan BI rate. Yang keempat adalah kesimpulan dan rekomendasi. Adapun kesimpulannya, yang pertama adalah pentingnya mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor lingkungan eksternal kimia farma akan memberikan pandangan positif maupun negatif terhadap kondisi perusahaan. Yang kedua, dengan mengidentifikasi dan menganalisa ke-9 faktor eksternal tersebut dapat menciptakan peluang yang dapat dimanfaatkan maupun ancaman yang harus diantisipasi oleh kimia farma dalam menghadapi dinamika bisnis dan market. Yang ketiga, kimia farma merupakan industri farmasi yang senantiasa bertransformasi menjadi healthcare company yang memerlukan identifikasi dan analisa faktor eksternal untuk menjadi dasar dalam pengambilan strategi dan keputusan bisnis. Sementara rekomendasinya yang pertama adalah integrated healthcare ecosystem, yang kedua adalah operational excellence, yang ketiga adalah commercial excellence, yang keempat adalah portfolio optimization, dan yang kelima adalah inorganic growth. Dari kelima rekomendasi ini tentunya goal untuk kimia farma adalah menjadi top 3 industri farmasi nasional. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.